Sampai kapanpun pengen jadi bakul pring. Harus sampai puncak dulu, baru ganti usaha. Tuhan mendesain kita bukan untuk gagal. Terima kasih, selamat pagi, siang, dan malam mendengar podcast Kata Kita Portalika. Hari ini saya di lokasi pengrajin bambu di wilayah Pokoh, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri Kota. Nah, saat ini di samping saya ini Pak pengrajin bambunya, Mas Pancoko. Nanti saya berbincang-bincang lebih jauh dengan Mas Pancoko tentang kerajinan bambu ini. Pemirsa, bahwa bambu ini ternyata tidak hanya sebagai bilahan-bilahan yang tidak berguna, tetapi di tangan Mas Pancoko, bambu, khususnya bambu petung ini ya, Bambu hitam, bambu wulung ini menjadi kerajinan-kerajinan yang sangat estetik. Jadi nanti bagaimana ceritanya, ikuti kami di Kata Kita Portalika. Selamat sore Mas Pancoko. Selamat sore. Selamat sore ya. Mas Pancoko ini memang lahir di Wonogiri atau lahir di mana ini? Lahir asli di Wonogiri. Bisa diceritakan Mas Pancoko, kenapa jenengan ini kan termasuk kerajinan bambu ini yang bisa diubah menjadi gelas atau cangkir ini. Bisa diceritakan kapan mulainya Mas Pancoko ini bergelut di bidang bambu, kenapa memilih di bidang bambu khususnya bambu wulung? Monggo Mas. Awal mula saya terjun ke kerajinan bambu itu tahun 2016. Sebelum itu kan saya terjun di bidang interior rumah kayak Gibson ya, seperti itu. Cuman saya milih bambu, menurut saya itu bambu itu simpanan kekayaan desa yang sangat luar biasa sebenarnya jika benar-benar ditekuni pengerjaannya. Contoh seperti ini ya. Ya. Ini kan cuma butuh kaligrafi ini ya. Ya, betul, kaligrafi. Kaligrafi. Nah, ini dulu kan awal mula saya khusus dilukis. Ya, kemudian kayak ruas itu belum sempat aku gunakan. Nah, setelah itu waktu itu dikasih contoh temen dari Baduy, Mas coba bikin gelas dari bambu. Baduy malah. Baduy. Suku Baduy. Iya, dulu kan maaf saya termasuk apa ya, macam relawan OI kan sering ke Iwan Fals. Iya. Terus kemudian itu saya coba manfaatkan ruas-ruas yang belum aku maksimalkan jadi gelas yang seperti ini. Nah, kebetulan ini dulu pernah menjadi primadona. Ini awal mula kan saya masih pakai manual, pakai gerinda itu. Terus kemudian waktu itu ada teman, maaf dari logo ini apa mana tuh, ada bantuan cuman kurang dimaksimalkan. bantuan alat ya, peralatan mesin bubut dan sebagainya. Terus kemudian saya pinjem aku buat bikin gelas. Kemudian aku pamerkan ke media, kebetulan ada yang pesen lumayan skala banyak. Nah, setelah tahun 1916 itu 2017 kalau nggak 2017 ya. 2017 itu tahun setelah berkarya berarti ya. 16 baru mulai, 17 sudah ada pesanan. Nah, waktu itu kan pesanan gelas ini lumayan banyak. Kemudian aku buatkan. Nah, selesai hasil dari gelas itu tadi aku belikan mesin bubut yang aku pinjam aku kembalikan. Seperti itu. Terus kemudian lama-lama kita kenal sama komunitas bambu di Manyaran, di Prasi, di Giriwoyo, itu khusus anyam.
Anyaman. Anyaman seperti Ya, ini. anyaman seperti ini ya. Tempat tisu ini ya. Iya. Hmm. Sebenarnya sih saya pengen juga belajar anyam, cuman kan ya Agak ribet. biar enggak Enggak ribet ya. biar bagian mereka teman-teman. Oh ya. Pastinya berarti istilahnya apa ya? Bagi-bagi pekerjaan Ya, gitu ya. cuman saya kadang misal ada pesanan anyaman itu aku Kontak kasihkan, teman. kontak teman. Dulu sebenarnya aku pernah itu minta data pengrajin bambu Sewonogiri, tapi maaf kurang ada tanggapan. Di Wonogiri sebenarnya ada berapa pengrajin bambu sih, Mas? Itu ya makanya itu dulu kan pernah minta data dari ke dinas, cuman Tidak terlis ya. maksud saya kan jika aku punya data-data, misal ada pesanan apa Anyaman, caping, saya kan bisa langsung kontak, lempar teman-teman. seperti itu sebenarnya. Kan sampai sekarang ya memang agak susah apa ya menekuni dunia bambu. Filosofisnya apa nih? Filosofinya bambu itu, Mas? Dan kenapa harus milih wulung, Mas? Kan ada apus, ada macam-macam Gini, bambu itu. kalau wulung ini khusus untuk lukisan. Karena kan cuma mengendalikan 2 warna, antara hitam dan yang dikupas. Putih lah, hitam putih. Terus kalau bambu apus itu khusus untuk anyaman. Anyam. Berarti beda ya? Ya. Yang anyaman apus, yang lukisan ini petung. Ini wulung. Terus ini bambu apus. Kenapa pakai bambu apus? Karena lebih lentur. Lebih lentur. Ya, lebih lentur. Contoh kayak ini. Maaf. Ini gagangnya ini juga bambu apus. Oh, apus. Kalau ini berarti kolaborasi ya antara apus dan wulung. Iya, betul. Gitu ya. Ya, dulu kan ini Pak yang original yang nggak pakai stainless. Cuman sekarang pakai stainless. Karena ada permintaan yang pakai stainless, kita coba buat yang pakai stainless. Oh, ini terus di pernis nih ya, biar kelihatan cantik gini. Iya, betul. Di pernis. Nah, ini contoh sisa-sisa yang dulu belum aku maksimalkan bikin asbak. Berarti Mas Pancoko, berarti sebenarnya satu bilah bambu gini nih ya. Satu bilah bambu ini, satu batang bambu ini bisa jenengan garap menjadi berapa kerajinan ini? Misalkan kerajinan ini, ternyata kaligrafi, kemudian ternyata bisa menjadi apa nih, asbak, ternyata asbak bisa menjadi cangkir, kan gitu deh. Itu misalkan satu bambu itu berapa Mas? Banyak ragam, soalnya banyak ragam ya? Lukisan, terus asbak, gelas, gantungan kunci yang kecil-kecil. Dulu pernah dimintai disuruh desainkan piala. Piala dari bambu juga itu? Dari bambu juga. Terus macam lampu belajar itu juga pernah bikin, Pak. Apa ya, kayak nggak ada yang kebuang. Kecuali bilan yang paling lembut-lembut itu. Ya, dulu pernah punya angan-angan. Sisa bubut itu kan banyak, Pak. Banyak buang sisa bubut. Nah, ini sisa bubut ini. Ya, nah, itu rencana dulu pengen aku jadikan arang cetak, arang briket. Kulitnya itu ya? Iya, sisa bubutan itu. Jadi hampir nggak membuang. Termasuk garpu ini juga dari bambu ya? Ini garpu ini dari bambu, cuman lebih kuat bambu betung, bambu yang diameter gede-gede itu. Itu istilah Jawa itu pring petung gitu ya? Ya, dulu pernah bikin ini Pak, lengkap. Ada pasarnya juga nih? Ada dulu. Ya, ulang kali masalah peralatan dan teman kerja itu dulu pernah diminta skala Asia waktu itu, Korea kalau nggak salah. Sampai Korea? Ya, bisa dikatakan kerajinan hasil karya jenengan sampai Korea? Iya. Itu dulu pernah diminta per bulan 3.000 setel. Khusus garpu? Garpu, sendok garpu sama pisau. Sama pisau. Korea? 3.000 pieces per bulan. Per bulan. Kita nggak mampu karena itu tadi, karena peralatan kita yang seadanya, sama pengrajinnya tidak terhimpun berapa itu ya. Dan jenengan di sini sendiri atau punya tenaga? Sendiri ya. Ya. Karena sendiri itu maka
pesanan Korea yang 3.000 itu tidak sanggup untuk Tidak memenuhi. sanggup. Padahal itu lumayan ya. Lumayan, sangat lumayan itu. Tahun berapa itu? Itu ya sekitar 17. 2017-2018. Oh, masih pas jaya-jayanya. Terus Selain Korea kemana aja Naya? Anyam itu kalau nggak salah dulu diminta Malaysia kalau nggak salah. Anyaman ini seperti Cuman tas, tempat tempat jinjing, tempat sayur. bukan, Bukan. wadah beras organik. Ah, Beras organik. Malaysia itu ya, Ya. yang anyaman. Aku kasihkan ke teman Manyaran, itu juga nggak sanggup karena permintaannya terlalu banyak. Berapa per bulan? Itu per bulan ya ribuan lah. Oh, Malaysia ya. Permintaannya. Kalau di Indonesia sendiri juga ada permintaan-permintaan seperti itu? Indonesia skala sedang. Sedang. Dulu pernah ke Bali, yang gelas kayak gini itu berapa? Ya sekitar 200-an. Itu sebelum pieces. ya sebelum COVID. Setelah COVID. COVID jadi agak sendat semua. Pernah juga dulu temen binaan Lingard juga, itu temen Gunung Kidul. Itu cuman aduk kopi sampai ke Belgia. Belgia. Alat mengaduk atau orangnya itu yang ke Belgia? Orang Belgia ke sana. Oh, orang Belgia ke Gunung Kidul. Minta dibikinkan aduk kopi dari bambu juga. Dari bambu juga. Aduk itu air itu ya. Aduk kopi. Itu juga dari bambu. Dari bambu. Pernah juga Pak, dulu kalau nggak salah bos teh dari mana gitu loh. Taunya cuma dari media. Ubur Rampe Ngeteh itu kan dia masih impor dari Cina kalau nggak salah itu. Nah kebetulan nyari di media ketemu Lingard Art, disuruh bikinkan. Waktu itu aku bikinkan 10, itu langsung masuk tanpa komplain. 10 pieces. Cuman itu sangat detail. Kan Cina pakai CNC Pak, sementara kita pakai manual tangan. Ya. Sebenarnya langsung masuk tanpa komplain sama sekali. Artinya sebenarnya kerajinan bambu itu pangsa luar negerinya terbuka lebar ya? Iya. Lah ini Mas Pancoko tetap masih menekuni ini ya? Tetap sampai kapanpun pengen jadi bakul pring. Soalnya Pak, maaf misal naik tangga baru 2 tingkat ganti usaha. Ya. Harus sampai puncak dulu baru ganti usaha. Tapi pasar yang sekarang Mas setelah COVID ini pasarnya kemana ini? Kerajinan ini? Ini teman-teman UKM. Wonogiri. Kita kan juga punya grup kerajinan bambu se-Jawa Tengah. Kadang ada yang pesen suruh bikinkan tempat tisu, bikinkan tumbler. Oh, tumbler juga bisa ya? Bisa. Sehari mampu produksi berapa Mas? Kalau sebenarnya kerja itu paling enggak 2-3 orang Pak, itu ketemunya bisa lebih banyak. Kalau sendiri yang pesanan lukisan, yang pesanan anyaman. Lukisan anyaman ribet juga. Ribet juga ya, betul Pak. Nggak berusaha mencari temen gitu untuk ikut mengembangkan kerajinan seperti ini. Sebenarnya sih pengen Pak, cuman apa ya? Dulu kan pernah aku suruh bantu. Waktu itu dapat pesanan gelas 150 piece, terus gantungan kunci itu kalau nggak salah 500 piece. Aku minta suruh bikinkan ini, iya. Setelah aku mintakan DP, ternyata alasannya ya enggak. Makanya ya sebenarnya kita harus milih juga Pak untuk soal teman kerja, nggak bisa sak-sae lah itu. Soalnya kacau kalau sak-sae, yang alasan aku belum punya waktu kayak yang aku masih di sawah kayak berbagai alasan ya. Padahal inginnya tidak ingin bekerja, maksudnya kan gitu ya Pak. Dulu pernah Pak, itu rantang itu diminta ya pesanan tetap per bulan juga, resort. Aku kurang paham resort itu apa. Bogor, Bogor. Itu tiap bulan itu yang susun 3 itu
sekian piece, yang zone 2 sekian piece, yang zone 1 sekian piece. Itu Itu bahan dari bahan semua. bambu juga. Itu berlangsung beberapa bulan. Nah, terus kemudian temanku juga agak susah juga, akhirnya keputus. Padahal itu diminta per bulan. Bulan. Suka dukanya gimana, Mas? Setelah tahun 16, jadi mulai 16 sampai sekarang 9 tahun. Suka dukanya apa itu, Mas? Sukanya kemarin di awal-awal ada produk, ada pesanan dari luar negeri, Korea, Malaysia dan sebagainya. Tapi akhirnya kan sedihnya kan teman-teman diajak bareng kan tidak bisa. Akhirnya kan order tidak terpenuhi. Tapi suatu saat pasti ada kesempatan lagi, Pak. Soalnya apa ya? Tuhan mendesain kita bukan untuk gagal. Coba terus gitu. Dan untuk mencarinya bambu di mana, Mas? Kalau bambu di Wonogiri daerah dingin, kayak Slogoimo strain itu ya. Bulukerto. Oh, Bulukerto ya. Kalau area kota nggak masuk, cenderung pudar warnanya, warna hitamnya. Warna hitamnya ya. Mas, kalau bambu itu, kalau saya dulu istilah nenek moyang saya itu ya, bambu itu kan kadang ketika kita tidak bisa milih-milih itu ini ada totor, apa ya, bubuk-bubuk gitu loh, tidak tahan lama itu. Nah ini bisa awet berapa bulan dan kenapa tidak muncul totor tadi, Mas? Bubuk-bubuk ini. Kalau itu kan saya punya teman yang tukang tebang. Nah, dia kan tahu apa ya, istilah Jawa mongso. Nah, pakai mongso. Kalau nggak pakai mongso itu ya ludes. Oh, mongso tebang bambu. Ya. Memang benar di bulan-bulan tertentu itu kandungan yang disukai bubuk itu berkurang. Seperti itu. Memang benar. Jadi ini contoh ini, Mas. Ini sudah berapa bulan ini? Itu malah itu kan ini malah tak udah. Kresno ini ya. Apa itu? Okay. Bimo. Yeah. Nah, gambar Brimo. Ini sudah 1 tahun lebih. Ini yang baru ini. 1 tahun lebih, padahal ini belum ada totor ya. Belum. Ya. Ini berarti mongso ya? Ya, mongso. Mongsonya apa, Mas? Mongso pas harus tebang bambu itu harus mongso apa? Apa ya? Kalau orang desa itu waktu tumbuh jagung. Waktu tumbuh jagung. Ya. Itu jagung baru ini tebang. Ini bagus-bagusnya tebang bambu. Kalau tebang asal-asalan ya memang bener, Pak, ludes. Totor itu ya. Iya. Nah, ya. Satu kaligrafi ini butuh berapa lama, Mas? Itu mungkin kalau dihitung jam kerja sehari jadi. Satu ini ya. Iya. Yang agak jelimet itu kan wayang. Ya, agak jelimet, benar, agak jelimet. Ini manual ya buatnya, bukan mesin. Bukan, pakai ini, Pak. PSU ukir yang bentuk V kayak gini. Oh, iya. Nah, cuman kan seperti ini, Pak. Didorong pakai tangan manual. Oh, iya. Kalau di kabupaten lain sudah mesin. Bukan. Diketok pakai palu. Di palu. Dulu ada semacam tatah gitu ya. Dulu ada temen yang pengen belajar dorong tapi nggak bisa. Memang susah banget, awalnya susah banget. Keahlian jenengan itu, Mas Koko, keahlian jenengan itu dari mana? Belajar dari melihat. Dari melihat apa? Ya melihat kayak ukiran bambu. Belajar dari orang tua atau keluarga tidak ada yang seni dulunya? Enggak ada yang seni? Enggak ada. Jadi tetesan seni tidak ada di darah jenengan? Enggak ada. Muncul dengan sendiri. Iya, karena apa ya? Senang keindahan. Sejak usia berapa itu? Kalau coret-coret gambar itu mungkin dari waktu SMU. SMA. Dulu pernah melukis di kaca, tapi susah banget. Iya. Jadi kaca cermin itu belakangnya dikerok. Dikerok berbentuk lukisan. Iya. Belum ada kayaknya. Bukan lukisan kaca pasir ya. Bukan. Kalau pasir itu kan tinggal diberi gitu ya. Terus ini, Mas, ini berarti bambu yang di belakang kita itu ini juga dari Slogoimo ya? Ya, dari Slogoimo. Memang
Kalau cara pengeringan Hmm. enggak boleh di langsung sinar matahari. Dan materi, Biar kering sendiri. oh makanya di tempat teduh gini ya. Nah, biar bambu biar cepat kering itu dibalik, Pak, naruhnya. Oh, yang atas di bawah. di bawah. Kan di luas ini kalau nggak salah menurut teori ada ya macam klep. Jadi air bisa naik, nggak bisa turun. Makanya kalau pengen cepat kering dibalik. Iya. Akhirnya air biar turun semua. Ya, cepat kering. Istilah Jawane bongkote ning dhuwur. Nggih. Gitu. Iya. Jadi pangkalnya ada di atas ya. Terus ini Mas. Ya, ini lukisan ini. Ini lukisan juga semuanya dari bambu ya. Iya, betul. Kemudian finishingnya di pakai melamin. Pakai melamin Iya. atau peris apa itu? Bukan peris. Melamin sama Iya, peris beda. Beda, agak kuatan melamin. Agak kuatan melamin. Ini lukisan juga manual, tidak mesin. Bukan. Mesin tadi dengan alat tadi ya. Kalau iya betul dengan alat tadi. Kalau mesin mungkin apa ya Pak istilahnya? Mesin kan paling nggak muter pesonya. Nah ini kan serat-serat semua. Ini jadi mungkin hasilnya nggak semulus ini, mungkin nggak semulus goresan. Ini polanya dimal atau sudah seperti ini kemudian jenengan menggambar atau gimana? Awalnya kan seperti ini Pak, dimal seperti ini. Nah kemudian baru dibelah-belah setelah selesai lukisan, baru dibelah-belah dipinggir kayak gitu. Namanya bener kayak gini. Nah setelah jadi kayak gini, ini kemudian dibelah-belah, diukur, dibelah-belah, macam apa ya Pak ya? Pusel. Galar ya. Jadi dibelah cuman nggak putus. Jadi kayak zigzag tetap masih nyambung. Ya seperti bilah ranjang Jawa dulu ya. Ya betul. Ini butuh berapa lama ini buat lukisan Galileo ini? Ini sehari jadi Pak. Sehari jadi. Sehari jadi. Kalau gini berapa ini harga ini? Ini kisaran 125 sampai 150 kan ada beda. Sebingkai satu wajah, ada yang sebingkai dua wajah. Dulu sering dipesan teman-teman untuk keluarga gitu ya. Keluarga. Kalau foto keluarga mahal. Foto keluarga kadang kan 2, kadang 4. Kalau ukuran standar kayak gini cuman standar. Maksimal 2 Pak. Kalau keluarga yang lebih gede lagi. Ini diginikan berarti ya keluarga. Ya, sambung 1 ros, 2 ros, 3 sampai 3 ros. Oh, 3 ros. Ya, ada contoh kok. Oh, itu 300. Itu antara 350 sampai 500. Bahkan dulu pernah dibayar 1 juta. Lukisan itu ya. Waktu itu jatuh di Madiun. Foto keluarga itu ya. Satu foto cucunya kalau nggak salah. Dan itu awet ya Mas ya? Awet, ya. Dipasang karena sudah ada ini ya. Asal saat penebangannya tepat itu awet. Jadi bilahnya kecil-kecil loh Mas, ini kan ya. Iya, butuh 1 cm butuh keselamatan ini. 1 cm dibagi 2. Ya kan butuh pencermatan ini. Kalau enggak kan hilang satu kan tidak jadi. Iya toh? Dulu pernah Pak, kan foto wajah, waktu itu foto cewek. Nah, bambu itu mulus waktu belum aku garap itu mulus. Nah, setelah jadi, nah kayak gini loh Pak. Ya, kepaksa aku ganti. Oh. Ini kan waktu nebang itu kurang hati-hati ke benturan, cuman nggak kelihatan kalau belum dikupas. Nanti begitu dikupas itu kelihatan kayak gini. Pernah dulu sempat. Itu pas aku ganti, Mas itu kenapa pipinya? Oh ya udah nanti aku ganti. Gantinya cuma satu Bu, satu. Ganti full total. Oh total. Iya. Berarti nggak ada baru. Gitu ya? Sering. Oh berarti jenengan pakai garansi berarti gini ya? Ya kalau memang kayak gini harus aku ganti. Oh padahal ini tuh toh, kalau istilah Jawanya kan toh ini. Iya. Tanda itu berarti kan kalau belum dikupas belum kelihatan ada tanda. Kalau masih kayak gini belum kelihatan. Setelah ada dikerok ini kelihatan.
karena kurang hati-hati naikkan ke truk, turunkan kan benturan kecil, efeknya lumayan kayak gitu. Itu satu batang bambu berapa jenengan beli sampai sini? Kalau sampai sini ya dari awal itu Nebang. sebatang bambu itu tuh berapa ya, tuh 7,5 kalau nggak salah. Ya. 7,5, terus ongkos tebang, terus ongkos ke sini ya paling nggak satu ketemunya 25.000. 25.000 satu batang bambu. Tapi ketika kita buat kerajinan seperti ini, itu hasilnya bisa sampai 1 juta. Lebih mungkin. Lebih ya? Lebih 1 juta ya? Nah, tinggal tergantung motif yang akan kita garap apa. Katanya. Kalau kita garap katalah seperti ini, lukisan wayang seperti ini, asbak gitu kan, asbak kan hanya kecil ini ya. Iya, boleh dibilang kan asbak ini sisa ya. Sisa. Boleh dibilang sisa. Berarti satu batang bambu itu sebenarnya tidak akan tersisa ya. Semuanya bisa digunakan. Nyaris tak tersisa. Nah, karena apa istilah buangan ini aja, ros buangan aja bisa dimanfaatkan untuk asbak gitu. Betul. Ini berarti kan juga hanya separuh tuh ini. Iya. Separuh. Itu udah cukup balik modal satu gelas. Jadi satu ros gini ini, satu ros ini kalau kita membuat cangkir itu bisa 5, 1, 2, 3, 4, ya toh? Iya. Yang panjang. Ya toh, kan panjang, ya toh? Iya. Berarti sudah bisa 4. Berarti artinya satu batang itu ketika kita sudah kita jadikan kreasi, harganya sudah melebihi. Ya, tapi ya tadi butuh kreativitas, butuh inovasi, butuh pikiran yang jernih lah kan. Kan jenengan ketika nggarap gini pikiran tidak jernih apa jadi Mas? Enggak jadi Pak, paling aku tinggal anak nangis, mancing, aku tinggal dulu setelah mood baru kerjakan lagi. Enggak jadi malah apa ya, tambah kacau malahan. Berarti untuk menghilangkan kejenuhan itu, untuk membangkitkan mood itu jenengan mancing. Ya dulu selain mancing apa? Aku tinggal mancing, kalau enggak ya paling nongkrong di mana sambil rokokan. Selesai balik pulang lagi. garap lagi. Ini Mas, ini setelah 9 tahun Mas, Koko, perhatian dinas apa ya, dinas di Wonogiri atau dinas provinsi gitu, misalnya dinas perdagangan atau dinas perindustrian atau dinas apa yang terkait dengan kerajinan ini, sudah ada perhatian dari dinas-dinas itu belum kepada jenengan ini? Sebenarnya sih sudah Pak, dari dinas terkait itu kan seringkali kita diajak pameran. Hari Jadi Wonogiri, terus Hari Kopi Plus Batik itu selalu kita diajak pameran. Hari Jadi Jawa Tengah selalu kita diajak pameran. Terlibat dalam pameran terus ya? Iya, dalam pameran. Termasuk kemarin, Mei kemarin Hari Jadi Wonogiri juga ini Mas Pancoko juga terlibat di pameran? Iya, cuman gini Pak, kita kan punya teman kerja di Praci sama Eromoko. Yang Eromoko maaf teman-teman disabilitas. Nah, Praci sama Eromoko itu yang aku suruh ngisi stand. Saya cuma jaga. Barang-barang semua dari teman-teman Praci? Iya, Praci sama Eromoko. Barang-barang jenengan ini ditaruh juga di sana? Enggak. Takutnya misal barang-barang saya aku taruh juga, nanti yang teman Praci, teman Wonogiri, karena maaf pengerjaannya agak beda, masih agak beda, makanya tingkat kehalusan mending aku simpen dulu aja. Mas, saya dengar, saya baca-baca itu kan pernah jenengan juga sebenarnya kan mendidik perajin gitu ya. Gitu, ada anak-anak, ada pemuda itu jenengan ajari itu. Karena dibimbing lah. Itu sudah berapa orang yang jenengan bimbing? Dulu itu sering Pak ngecek desa, misalnya kayak Praci itu mengadakan pelatihan.
Peraci itu Wonodadi pernah, Ya. terus Wonodadi yang pengrajin bangsa Harley Davidson ngaten itu ya. Termasuk itu bukan? dulu bukan, Bukan ya. bukan. Dulu tempurung kelapa jadikan pipa, jadikan apa itu. Sekarang nekuni apa? Anyaman. Terus Jimbar Pak Peraci. Supres kalau nggak salah Iya. Pak. Itu Jimbar itu sebenarnya kesempatan bagus itu. Ada apa? Wisata Dewa Dewi. Dewa Dewi. Nah, bikin gantungan kunci lah yang udah untuk pernah souvenir dilatih souvenir sana. Itu masuk sebenarnya. Terus kayak Darjo, Narjo juga dididik juga. Slogo, Purwantoro. Itu pernah bahkan tahun 2 tahun kemarin itu di Klaten. Klaten terus Gemolong juga pernah. Terus terakhir ini mana? Karangtengah. Pak tempat Pak Sarmin ketua UKM Wonogiri. Berarti Cuman sebagai narasumber ya? ya, cuman Pelatihan ini berarti. apa ya? Ini kan kerajinan Pak. Kalau nggak bertahap kan nggak mungkin. Pelatihan cuma 1-2 hari. Terus kelanjutannya belum tahu. belum tahu. Itulah yang mungkin bikin dia mandek. Ya. Artinya setelah ada pelatihan teori, harusnya terus berjenjang ya, bertahap ya, berkelanjutan. Paling enggak misal ini pelatihan taruhlah 2 hari pengenalan dasar-dasar. Berapa bulan kemudian harus berlanjut gitu Pak, biar berarti pelatihan kedua harus praktek. Iya, kalau nggak kayak gitu, kalau cuma pelatihan sehari 2 hari nggak mungkin jadi. Iya. Boleh berani taruhan nggak mungkin jadi kalau orangnya nggak bener-bener tekun berkarya. Iya. Narasumber di mana saja jenengan untuk mengenalkan bambu, kerajinan bambu ini? Selain di Wonogiri dan Klaten tadi. Ini dulu pernah diminta temen disabilitas Tegal, cuman aku ditanya punya LPK enggak, soalnya ini di negara. Nah, itu aku akhirnya nggak jadi. Nah, pengen saya kan seperti ini Pak. Pertama pengen punya sertifikat pelatih, bukan pelatihan, tapi sertifikat pelatih. Terus selesai misal udah dapat sertifikat pelatih, pengen LPK. Punya LPK? Pengen punya LPK. Pengen punya. Cuman sertifikat pelatih kayaknya maaf agak ribet. Ribetnya di mana? Butuh biaya juga lumayan banyak. Kayaknya nggak perlu ke Semarang atau Jogja ya? BLK itu nggak bisa, BLK Wonogiri itu untuk menerbitkan sertifikat pelatih gitu. Kayaknya Cuma pelatihan ya BLK ya. Kayaknya langsung provinsi loh ya. Kalau sertifikat pelatih. Pengen banget punya sertifikat, punya LPK khusus bambu. Tapi kalau punya LPK kan berarti kan harus punya guru banyak juga. Gitu. Iya. Sebenarnya dulu aku punya gagasan Pak sebenarnya. Teman-teman disabilitas Eromoko itu pengen aku didik jadi guru juga. Biar gile Wonogiri punya tutor teman-teman disabilitas. Keren kan. Iya. Sampai sekarang ini pesanan mana yang masih continue ke jenengan garap? Sebenarnya kemarin itu dari teman-teman pengrajin se-Jawa Tengah itu ada Pak, cuman teman Anyam kan. Anyam. Nah waktu itu aku minta contoh Pak, buatkan Anyam. Aduh maaf Mas, aku udah off Anyam. Nah itu saya nggak tahu kenapa, padahal ahli Anyam pesanan banyak, kenapa kok off? Ketika off terus pemenuhan pesanan dari mana juga? Ya agak kacau Pak ini. Ya. Cuman yang aku terima cuman paling lukisan, terus kayak nampan seperti itu. Berarti sekarang ke kerajinan ke nampan sama lukisan ya? Terimanya ya. Keanyaman mungkin tidak karena tidak profesi. Mungkin
butuh waktu nanti kan Betul, on Pak. lagi Pak. Kalau yang pesanan-pesanan gambar, pesanan anyaman, pesanan nampan itu dari mana aja? Itu paling dari teman-teman media, terus teman-teman UMKM Wonogiri. Nampan-nampan itu. Nampan. Nampan jangan jual berapa itu? Itu kan baru awal mula aku bikin Pak, ternyata kan banyak yang pengen. Karena menarik juga. Itu sementara aku lepas 35. 35.000. Satu tempat itu ya, satu pieces ya. Sudah berapa lama itu memproduksi nampan? Kalau nampan baru ini kalau nampan. Paling dulu belum ada 1 bulan. belum. Dulu sih pernah bikinkan, cuman satu set sama gelas. Gelas 3, teko sama nampan. Itu waktu itu Pak Parnaraya pernah minta. Terus teman-teman UMKM juga pernah minta. Itu enggak jalan tekuni juga. Satu set itu. Itu kita apa ya Pak ya, kesulitan kalau untuk teko yang gede itu masih kesulitan ini Pak. Stainlessnya. Iya. Kan sering yang minta kan sering dalamnya kasih stainless Mas. Gitu. Padahal kalau yang manual gini kan lebih bagus tuh Mas. Manual gini. Kalau aku sih justru seneng yang original kayak gini dengan catatan ini sudah ketutup teh atau ketutup kopi. Artinya sudah sering digunakan. Iya. Justru itu yang enak ya. Nah, kalau ini sudah sering digunakan akan tertutup. Ketutup kerak kopi, kerak teh. Kalau dengan aluminium ini kan satunya kemarin aku beli 15.000 ini stainlessnya. Tapi kalau dituang kopi panas itu bau logamnya masih kalau belum beberapa kali dipakai ya. Tapi rata-rata apa ya Pak ya, eman katanya. Buat ngopi mending dipajang. Ya, punya satu set gitu kan bisa sebagai sampel ya. Sampel ketika nanti ada pemesan atau buyer ke sini, oh ini yang produk original, ini yang produk dengan apa itu stainless kan gitu. Dulu sebenarnya pernah Pak waktu itu di BI mengadakan pertemuan mendatangkan buyer dari Perancis kalau nggak salah. Waktu itu aku udah antisipasi Pak. Jadi finishingnya aku pakai yang food grade. Jadi nggak mengkilap kayak gini. Kan rata-rata orang-orang Eropa kan seneng yang original food grade, material food grade. Gitu. Ya. Mas kalau dikasih stainless gini ini itu nantinya tidak merusak bahan bambunya ini? Enggak ya. Kalau katakanlah kita cuci gitu enggak ngerusak ini ya? Enggak. Termasuk yang original ini juga enggak akan ganggu ya? Enggak. Karena sudah halus ya. Cuman kadang apa ya Pak ya? Kadang ketipu. Dituang kopi panas, tapi ini cuman anget. Anget. Jadi kayak apa ya? Kalau gelas kaca kan langsung merambat, langsung panas. Kalau ini enggak. Ya, karena bambu. Ini kan kayak ada pipa-pipa kecil gitu pori-porinya. Kalau ini sampai berapa Mas? Kalau itu dulu aku lepas, tapi lengkap Pak, lengkap. Kayak gini. Tutup. Plus kemasan luar. Oh. Itu aku lepas 35 sampai 50.000 tergantung stainless. Kalau ini kan tipis banget Pak ini. Ini aku lepas. Berarti satu set dengan satu set 3 cangkir, 1 teko, 1 lapak itu 200. Itu dulu 200 sampai 250. Dulu Pak Parnaraya sering pesen. Enggak tahu buat apa dikasihkan ke pengunjung apa. Buat souvenir apa enggak tahu. Ya. Kembali ke yang jenang tekuni Mas, yang lukisan gini, lukisan sama nampan. Pemesan itu lebih banyak
dari Wonogiri lokal atau dari mana ya? Gitu kan. Malah justru banyak dari luar Wonogiri. Dari luar Wonogiri. Dulu pernah lukisan sampai ke Pemesannya lewat online atau langsung ke sini? online. Online. Dulu pernah lukisan ini sampai ke Jepang, pernah. Lukisan ini sampai ke Jepang. Selain Jepang mana lagi? Temanku kan kebetulan di sana ngasih hadiah buat tuannya kalau nggak salah. Jepang. Terus kemarin itu gelas sampai di temen itu mana ya, Hongkong apa mana kalau nggak salah. Itu gelas lukisan juga. Fotonya foto tuan bos Iya. sana ya. Oh lah ya. Itu malah souvenir gini ini malah mengena ya. Mengena. Kan langsung dipajang. Kalau ini Mas, gimana? Orang Jawa itu kan punya kere, Iya. ya, yang besar itu loh. Kadang ukuran 2x3, kadang 2x1 gitu. Iya. Itu sebenarnya juga dilukis seperti ini akan lebih bagus ya. Ya bisa. Cuman tapi jarang ya. Jarang. Cuman harganya agak lumayan. Soalnya kan lukisannya gede, beberapa batang bambu. Itu agak susah ngelukisnya. Ada teman yang bikin kere. Dulu sering belajar sini juga. Sekarang di sini bikinnya kayak kere, kayak gazebo gitu bikin. Oh dia bikin. Makanya kalau ada pesanan, misal ada pesanan kere, aku kasihkan ke teman. Kere itu ya. Kere juga banyak dari bambu wulung. Kalau kere, ya bambu wulung bisa, bambu petung juga bisa. Kalau kere kan apa ya? Kalau dilukis bambu wulung. Kalau nggak dilukis ya paling bambu apus bisa, bambu hitam pun juga bisa. Tapi kalau bahan bambu apus, bambu yang lain wulung itu ketika dilukis juga bagus nggak itu? Hasilnya kurang kontras, Pak. Oh, kurang kontras. Kurang kontras. Karena hitamnya itu ya. Ya, betul. Kan cuma mengandalkan kulit sama kupasan, hitam putih kayak gini. Jadi Mas, tadi dinas sebenarnya sudah memperhatikan jenengan ya, sudah memperhatikan karena beberapa kali pameran-pameran juga dilibatkan. Tapi untuk sisi permodalan dinas atau perbankan atau apalah lembaga keuangan itu sudah membantu jenengan enggak? Kalau soal ada kendala apa terhadap itu? Kalau soal dana, seingatku belum pernah ada. Jadi kayak peralatan itu beli sendiri. Termasuk mesin puput, table saw kayak gitu, beli sendiri. Beli atau bikin sendiri ya? Kur gitu belum? Kredit usaha ringan untuk UMKM gitu belum pernah mendapatkan? Pinjaman kur maksudnya? Pinjaman. Belum pernah. Karena kan gini, kalau tadi cerita Mas Koko itu kan sampai ke pesanan banyak. Ketika pesanan banyak, otomatis kan jenengan harus menyiapkan modal dulu. Modalnya itu kan membeli bambu, ya toh. Kemudian bambu itu, setelah bambu berarti kan membutuhkan tadi apa istilah ini untuk yang mengkilapkan ini, melamin atau apa itu ya. Itu berarti kan butuh pendanaan juga. Nah, ketika itu tidak ada kredit murah, bunga ringan gitu kan juga merepotkan karena kan pesanannya cukup banyak dan itu harus terselesaikan secara deadline sekian hari kan gitu. Nah itu Mas Pancoko bisa menceritakan sebagai penutup acara kita podcast hari ini, harapan dan juga keinginan Mas Pancoko sehingga apa ya, usaha linggir art ini bisa bertahan, terus tadi bayar luar negeri bisa berdatangan ke luar negeri. Monggo Mas Pancoko, harapan, keluhan apa, permintaan kepada pemerintah apa, monggo. Kalau harapan saya ya sebenarnya mari kita olah simpanan kekayaan desa yang luar biasa ini. Terlepas dari itu ya kita butuh perhatian dari dinas terkait. Misal contoh pelatihan itu coba dirubah lah. Sementara ini kan pelatihan itu diperbanyak peserta, dipersempit
waktu. waktu seperti itu Pak. Jadi dirubah, perpanjang waktu, sedikit peserta. Jadi panjang waktu, sedikit peserta. Nah, nanti kalau sedikit peserta ini jika sudah bisa, nanti kan tinggal menularkan ke maaf Karang Taruna atau misal seperti itu. Harapan saya itu tadi, mari kita benar-benar olah simpanan kekayaan desa ini. Untuk kredit dipermudah. Soalnya kan kalau di desa mungkin kayak macam bambu ini cuman jadi pagar halaman ketika 17-an atau buat masak, kayu bakar. Setelah kita olah jadi barang-barang yang ya nilai eksotisnya cukup bagus juga ya, dan tahan lama. Ya. Harapan saya juga apa ya Pak ya? Sebenarnya sih setiap ada pelatihan itu harapan saya bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan pelatihan bambu yang benar kayak gini Pak. Satu contoh yaitu tadi gantungan kunci di tempat wisata. Itu ya. Dan yang paling penting penghargaan seninya ketika orang beli itu harus muncul ya. Kadang kan orang beli itu kan hanya ini terus ditawar serendah mungkin gitu ya. Oke, terima kasih Mas Pancoko atas obrolan kita hari ini, dan pemirsa, semoga kekayaan alam bambu yang ada di Indonesia khususnya di Wonogiri ini bisa terus dikembangkan, muncul perajin-perajin seperti Mas Pancoko ini. Karena dari satu bambu, ternyata dari satu batang bambu yang tadi dia beli seharga ya kurang dari 50.000, ternyata ketika kita tekuni, kita olah menjadi sebuah kerajinan bermacam-macam, ternyata nilainya itu akan 1000 kali lipat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mari terus berkreasi, bersatu, bersinergi, berkolaborasi, sehingga perajin-perajin bambu di Wonogiri menjadi satu, bertumbuh, berkembang, dan bisa menjadi satu kerajinan unggulan di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih kata kita, dan terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.